Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di pembahasan mengenai tutorial berbagai macam aplikasi di komputer, termasuk Microsoft Office dan lain sebagainya. Oke, untuk video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai tutorial Microsoft Access. Spesifiknya adalah kita masih melanjutkan pembahasan mengenai pembuatan report. Oke, kalau sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan di video sebelumnya, yaitu mengenai bagaimanakah cara membuat sebuah report yang tujuannya untuk laporan ya, membuat report dengan menggunakan fasilitas ini, dengan menggunakan fasilitas yang auto. Untuk kali ini kita akan coba bahas bagaimanakah cara membuat sebuah laporan atau report yang menggunakan fasilitas report wizard. Jadi akan saya jelaskan dulu sebelumnya. Oke, kalau kemarin kita membuat report yang bersumberkan hanya dari satu tempat. Kebetulan contoh kita membuat sebuah report bernama RPT Barang Auto. Jadi sumbernya kita ambil dari TB barang ya, dari TB barang. Maka saya bisa menggunakan fasilitas ini, auto report ini ya, sekali klik langsung jadi. Kemudian saya memodifikasi ya. Saya modifikasi sehingga jadilah report yang satunya berbentuk kolom seperti ini, yang satunya berbentuk tabel seperti ini. Ya, jadi sekali lagi walaupun kita buatnya secara auto, sekali klik langsung jadi, akan tetapi sudah sangat pasti kita harus melakukan sebuah modifikasi, baik itu mengenai layoutnya, tata letak maupun yang lainnya. Nah sekarang bagaimanakah apabila saya akan membuat sebuah report yang sumbernya lebih dari satu tempat? Jadi kalau kemarin di video sebelumnya mengenai pembahasan report selalu dari satu tempat sumbernya. Sekarang saya akan coba membuat report barang terjual. Sekali lagi, saya akan mencoba membuat report barang terjual sebagai kasus untuk menjelaskan salah satu fungsi fasilitas pembuatan report yang satu ini, yaitu report wizard. Oke, jadi melalui fasilitas report wizard itu kita dituntun, beda dengan report auto report. Kalau auto report klik langsung jadi. Kalau report wizard itu dituntun. Kita ngambil data apa, dari mana. Ibarat kata kalau kita jalan gitu ada guide-nya, ayo kiri, ayo ke kanan, terus jangan nabrak ya. Seperti itu contohnya ya. Nah melalui report wizard selain dituntun, melalui fasilitas report wizard itu bukan hanya sekedar membuat report yang sumbernya dari banyak tempat, bukan. Jadi kita bisa membuat report apapun melalui report wizard. Sumbernya satu tempat, satu tabel misalkan ya, sumbernya 2 tabel, 3 atau lebih, bebas gitu loh. Jadi tidak hanya khusus apabila mau membuat report yang sumbernya dari banyak tempat, banyak tabel. Oh ya, teman-teman mungkin saya sudah pernah bahas sebelumnya ya. Jadi sumber data yang dijadikan, sumber data untuk report maksud saya, itu bisa tabel, bisa query ya. Makanya saya sering nyebut kata-kata sumbernya satu tempat, 2 tempat. Kenapa? Karena itu bisa tabel, bisa query. Jadi sumber datanya tidak harus dari tabel. Oke. Nah, sehubungan dengan kasus kita sekarang, jadi untuk kasus sekarang adalah kita mau membuat laporan, ya, membuat report. Saya mau membuat sebuah report, yaitu yang menampilkan informasi barang-barang terjual, yang menampilkan informasi barang-barang terjual. Nah, di situ saya membutuhkan banyak tabel nih sebagai sumber datanya, ya. Jadi saya akan menggunakan report wizard. Ya, sekali lagi. Oke ya, caranya simpel sekali. Jadi kita harus tahu dulu apa yang mau ditampilkan. Barang-barang terjual. Nanti misalkan gini aja lah, kita mau menampilkan apa aja sih di situ. Jadi yang saya tampilkan nanti gini ya. Laporan barang terjual. Yang pertama ada notanya. Yang kedua ada tanggalnya, tanggal itu tanggal penjualan maksudnya. Yang ketiga ada apa ya, nama kasir aja ya, nama kasirnya. Kasirnya siapa itu yang melakukan jualan. Kemudian ada kode barang, ada nama barang, maaf, ada harganya, harga satuan maksudnya, ada jumlahnya, jumlah terjual. Dan terakhir, nah ini ada totalnya.
Nanti di paling bawah saya minta ada grand total nanti ya. Jadi ada grand total nanti di paling bawah. Jadi nanti informasi mengenai barang terjual yang mau saya tampilkan itu ada itu 1 sampai 8 itu ya. Nota sampai dengan total. Nah, otomatis kalau kita menganalisa dari situ semuanya jelas nota sama tanggal dari TB penjualan ya. Otomatis beda tabel lah yang saya maksud seperti itu. Ya. Oke ya. Jadi kita ikuti langkahnya step by step. Kita lihat. Saya klik report wizard. Jadi ini saya kondisinya aktif di mana nggak ada masalah. Tapi saya ingatkan sekali lagi, usahakan kita bekerja hanya dengan satu objek. Kita sedang ngapain? Jadi jangan sampai kemudian ini semua tabel terbuka, banyak yang terbuka, query juga terbuka. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi diusahakan Anda mau ngapain sekarang? Oh saya mau buat ini, oh saya mau buat itu. Maka diusahakan apa yang tidak dipakai, apa yang sedang tidak dikerjakan, ditutup semuanya. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi yang seharusnya tidak terjadi kesalahan, jadinya akhirnya jadi salah gitu ya. Akhirnya jadi error gitu loh. Jadi dibiasakan ditutup semuanya, kosong deh ya. Ini saya sembunyikan dulu query-nya biar nggak apa ya, terlalu banyak ya, biar nggak nampak. Ya, saya klik itu. Oke, jadi sekarang sekali lagi kita konsen ke dalam pembuatan laporan barang terjual. Oke, Anda lihat step by step. Pertama saya klik report wizard. Kemudian saya masukkan data-data yang tadi saya ketik ya. Jadi ada nota, tanggal dan sebagainya sampai total. Nah, untuk nota ini kan ada 2 tempat. Di TB penjualan itu ada nota. Sedangkan di TB detail juga ada nota. Terus dari mana? Ini adalah untuk membuat report. Nantinya ya tampil di preview di layar ataupun dicetak ke kertas. Tidak akan ada beda. Anda ngambil nota dari detail ataupun dari TB penjualan. Beda kalau ini membuat form. Kalau membuat form untuk pengolahan data, kalau Anda ngambil nota dari TB penjualan, nih, maka bentuknya adalah isian. Tapi kalau Anda ngambil nota dari TB detail, maka bentuknya adalah combo box berupa daftar pilihan. Tapi kalau di laporan report, semuanya akan jadi isian. Walaupun nanti kalau didesain bentuknya adalah combo box, tapi ketika di preview, ketika dicetak ke kertas, bentuknya sama-sama text box isian. Oke? Jadi terserah mau ngambil dari mana. Oke, saya ambil dari TB penjualan aja. Kita lihat nota, saya klik ini, masukkan, kemudian tanggal, saya klik juga, masuk. Berikutnya setelah itu adalah nama kasir. Nama kasir kalau ini pasti nggak ada perdebatan ya, karena nama kasir hanya ada di satu tempat. Siapa yang punya nama kasir? Yaitu TB kasir. Ini namanya, saya masukkan. Berikutnya ada apa lagi? Berikutnya adalah kode barang sama nama barang sama harga. Ini satu tempat kayaknya. Kode barang, nama barang sama harga satuan. Di mana itu? Di TB barang. Anda klik ini, lalu Anda cari mana TB barang. Anda masukkan satu persatu, kode, nama, hati-hati sama ini. Ya, kemudian yaitu jumlah terjual. Jumlah terjual itu ada pada TB detail ya. TB detail ini ada jumlah. Nah, terakhir adalah total. Saya lagi, total kita belum punya. Total enggak ada. Di mana ada total? Enggak ada total. Nah, terus nanti tak buat sendiri. Kalau gitu sekarang cuma sampai sini aja. Iya, betul sekali. Ya. Jadi ini contohnya sudah banyak sekali informasi yang akan saya tampilkan mulai nota sampai jumlah dari berapa tadi ya, 3 tabel ya, 4 tabel. Kita ngambil data dari TB penjualan ya, nota sama tanggal tadi dari TB penjualan, kemudian nama dari TB kasir ya, 2 tabel ya, kode barang, nama barang, harga dari TB barang, jumlah dari TB detail. Jadi ternyata kita membutuhkan 4 tabel. Lalu saya next. Nah, ini banyak sekali opsinya. Saya sampai bingung menjelaskan dari mana ini. Yang jelas, kalau bentuknya 2 kotak seperti ini, itu tampilannya berkelompok. Ini Anda lihat di previewnya ini. Tapi beda informasi pengelompokannya. Seperti ini misalkan, maka nanti tampilan data Anda akan dikelompokkan gitu loh. Jadi tampilan data barang terjual, tampilannya ya. Jadi secara layout bentuknya. Isinya sama, nanti sama isinya. Misalkan ada 100 barang terjual, ya hasilnya
baik yang ini sama, semuanya akan muncul 100, tapi beda hanya pada layout tampilan. Jadi kalau Anda pilih yang ini artinya adalah bahwa tampilan data barang terjual, laporan barang terjual Anda akan dikelompokkan berdasarkan nama kasir. Kasirnya siapa, lalu muncullah data barang terjualnya yang dikelompokkan lagi berdasarkan berapa notanya. Begitu. Kalau yang ini data barang terjual Anda secara tampilan dikelompokkan per nota, itu aja. Kalau yang bawah, ngajak tak loncati yang tengah ya. Yang bawah data barang terjual Anda dikelompokkan per barang. Gimana maksudnya ini? Kode barang misalkan BR001 misalkan ya. Susu Denko. Dia terjual kapan saja itu. Nah gitu loh, berkelompok. Jadi berkelompok. Jadi nanti tampilkan berkelompok per barang, dikelompokkan per barang. Denko terjual kapan aja. Lalu kemudian misalkan rokok Surya 12 terjual kapan aja, begitu. Jadi kalau ini dikelompokkan per barang. Nah, kali ini sekali lagi saya tidak membahas 3 ini. Jadi sekali lagi kalau yang ini kalau bentuknya seperti itu, maka artinya secara layout tampilan datanya dikelompokkan. Seperti itu maupun seperti itu. Kali ini saya akan coba bahas yang satu ini. By type detail. Jadi tampilan datanya tidak dikelompokkan, ya teman-teman. Tampilan datanya tidak dikelompokkan. Saya sengaja memilih yang ini dulu. Kalau ya, jadi campur ya campur. Nanti tergantung bagaimanakah kita mensorting, mengurutkan tampilan dari barang terjual tersebut. Jadi kekuatannya ada pada sorting nanti. Kalau kita tidak sorting maka dia akan acak, ya otomatis buat apa laporan yang kita buat kalau malah membuat orang bingung. Ya, jadi sekali lagi untuk kali ini saya akan coba bahas dalam hal tampilan data adalah tampilkan secara detail, by TB detail. Tidak ada pengelompokan. Oke, langsung saya next, saya klik tombol next. Di sini Anda lihat, do you want to add any grouping level? Ini untuk menambahkan grouping level. Jadi nanti aja ya, nanti ada nanti saya bahas pada video yang lain. Apa sih fungsi yang satu ini, grouping level ini? Jadi kita bisa mengelompokkan, kita bisa membuat sebuah tampilan data, ya, sebuah tampilan data yang dikelompokkan. Tadi pada layar sebelumnya itu kan juga masalah pengelompokan, ya. Coba saya back dulu ya, maaf ya, saya back dulu. Tapi di sini pengelompokan akibat dari hati-hati. Untuk tampilan ini adalah bagaimanakah Anda menampilkan data ini secara layout bagaimana? Ini adalah pengelompokan data akibat dari sumbernya lebih dari satu tabel. Ingat hati-hati. Pengelompokan data akibat dari Anda menggunakan sumber data lebih dari satu tabel. Oke, paham ya? Saya memilih detail, tidak saya kelompokkan. Kan? Saya next. Nah, di sini beda. Ini pengelompokan data per fieldnya. Contoh nih, contoh. Saya di sini membuat laporan data kasir. Cuman TB kasir. Cuman TB kasir. Tidak ada tabel yang lain. Maka disinilah nanti Anda membuat pengelompokan data itu apabila dibutuhkan. Makanya nanti aja. Jadi sekarang untuk grouping level saya abaikan dulu. Saya tidak membutuhkan grouping level. Jadi langsung saya next. Gini jadinya. Nah ya. Lalu tampilan datanya akan saya urutkan. Nota. Setelah notanya urut, lalu kode barang. Setelah nota urut, kode barangnya. Dah ya, jadi sortingnya berdasarkan itu. Hati-hati dengan sorting harus kuat. Ya, saya next lagi. Bagaimanakah tampilan laporan ini? Pada video saya yang membahas mengenai pembuatan laporan ini, barang auto, persediaan berbentuk kolom, persediaan berbentuk tabel, semua itu saya buat dalam bentuk tabular. Kenapa sih kok selalu bahas tabular? Enggak, gini loh, kebanyakan laporan kita buat itu bentuknya tabular. Saya bilang ini 99,9%. Ya, kebanyakan laporan kita akan buat dalam bentuk tabular. Makanya di accounting itu, di akuntansi itu ya ada jurnal umum itu kalau contohnya kolom tanggal nyebutnya kan pasti. Kolom kan berdiri seperti ini bentuknya. Kolom tanggal, kolom uraian, kolom apa itu? Kolom debit, kolom kredit gitu ya. Kebanyakan, jadi kenapa? Karena kebanyakan laporan yang kita buat itu pasti berbentuk kolom-kolom itu berbentuk, istilahnya kalau di Aksa adalah tabular. Jadi
bentuk daripada laporan yang sering kita buat adalah seperti ini. Di sampel ini, contoh ini, bentuknya berupa kolom-kolom. Kolom-kolom apa lagi itu ya? Kolom-kolom perkiraan, kolom akun, kolom apa lagi itu? Kalau misalnya saya punya data barang itu ya, ada kolom kode, kolom nama barang, kolom harga, kolom stok, mungkin kolom supplier. Biasanya itulah yang kita lakukan ketika kita menampilkan sebuah data. Bahkan ketika menginput data, bentuknya apa seperti ini. Maka kali ini pun layout juga akan saya buat menggunakan tabular. Kalau kolumnar gimana? Kalau kolumnar tuh satu-satu, bentuknya kebalikannya. Kayak pengisian formulir ya. Kalau kolumnar itu kayak pengisian formulir pendaftaran misalkan. Nama siapa, kemudian tempat lahirnya, tanggal lahirnya. Jadi persis seperti gini. Kalau kolumnar ini seperti ini. Contoh ya, nama, nah gitu loh. Kemudian alamat. Nah, seperti inilah kalau kolumnar, bentuknya seperti itu. Nah, makanya saya sering bahas yang tabular karena memang di kenyataan dunia kerja bahwasanya tabular lah yang paling sering dipakai. 99,9999 teruskan sebelahnya sampai terbatas ya. Oke, saya pakai tabular aja. Untuk orientasinya kertasnya saya pakai portrait. Jadi berdiri. Oke, saya next lagi. Kemudian saya kasih judul. Apa ini itu? Laporan barang terjual. Saya pilih preview aja, jadi nanti setelah saya finish maka akan ditampilkan previewnya. Kalau Anda pilih ini maka setelah di finish maka akan ditampilkan modifikasinya, jadi desainnya. Oke, saya pilih aja preview the report. Saya finish. Oke ya. Secara otomatis title yang saya sertakan akan menjadi nama report. Oke. Dan sudah jadi seperti ini. Ya, ingat tampilannya adalah print preview. Sekali lagi, dengan print preview maka dimungkinkan kalau ini dicetak ke kertas hasilnya sama dengan ini. Tapi kalau report itu mau ditampilkan ke layar bisa menggunakan report view. Jadi sekali lagi untuk menampilkan report saya sarankan menggunakan dua jenis ini. Kalau report itu mau ditampilkan ke layar, di show gitu, ditaruh ke LCD proyektor gitu ya, ditunjukkan di meeting gitu. Bagusan pakai ini, report view. Kenapa? Karena jumlah kolomnya tak terbatas. Anda bikin 15 kolom, 20 kolom, 30 kolom pun tidak ada masalah. Kelihatan semuanya nanti, jadi nggak kepecah gitu loh. Tapi kalau mau ada cetak ke kertas, berbahaya kalau pakai report view. Karena kita tidak akan pernah tahu kalau ternyata dalam satu lembar itu tidak cukup. Jadi saya gunakan print preview kalau tujuannya mau dicetak ke kertas. Oke, paham ya? Ya. Nah, di sini jelas saya akan melakukan pengeditan. Jadi saya modifikasi. Oh, pasti. Ya, apapun yang kita buat form sama report ya. Form sama report yang kita buat di akses pasti harus melalui tahap modifikasi supaya lebih mudah untuk kita lihat ya. Lebih mudah untuk kita pahami, lebih enak lah dioperasikan. Oke, saya tutup dulu sementara. Ini saya tutup, kemudian saya ganti namanya ini. Ya, saya terbiasa memberi nama tabel, query, form, report tanpa spasi karena aturannya seperti itu. Kalau sampai ada spasinya, bukannya tidak boleh, boleh, akan tetapi itu artinya kita bikin ribet diri kita sendiri, gitu ya. Karena ketika nanti kita di tingkat lanjut, kita ingin menyebut nama report, menyebut nama form dalam suatu kode makro misalkan atau apapun itulah, itu akan beresiko. Ya, berisiko dianggap error gitu loh. Ini kan 3 nama akhirnya nanti, laporan barang terjual. Jadi sekali lagi saya rename aja, klik kanan, saya rename RPT barang terjual. Oke, ini akan saya edit, saya klik kanan, saya design view, itu cara ngeditnya. Ini nggak perlu fill list saya, malah yang saya butuhkan adalah property sheet. Ini saya minimize dulu. Height ya. Nah, sekarang ada beberapa properti yang mau saya properti report ya, standar. Properti report, propertinya report. Jadi ini, klik sini. Beberapa properti yang akan saya rubah nilainya, yaitu ada pada other, pop up, modal. Saya yes semua sekali lagi supaya tampilannya nanti, tadi kan tampilannya kan kayak terikat di suatu tempat gitu ya. Nanti dengan demikian maka tampilannya akan lepas. Selain lepas maka kita memungkinkan kita untuk konsentrasi kepada satu tampilan saja. Jadi ketika kita menampilkan ini maka tidak mungkin kursor kita bisa ngeklik area lain selain di laporan ini.
Kemudian di format itu default view-nya yang biasa saya rubah, print preview. Lalu auto centernya yes, sudah kayaknya itu aja. Selebihnya saya enggak lakukan apa-apa. Ya kalau caption mah otomatis lah ya. Captionnya mau dibuat sama dengan yang lainnya. Sekali lagi, apapun bisa di copy ya. Apapun. Anda ngopi caption, Anda ngopi itu header, bisa semuanya. Bisa semuanya. Captionnya apa ini? Coba saya lihat yang lainnya, apakah ada captionnya? Klik kanan, saya design view. Oh ini ada captionnya, saya copy aja itu. Ya, saya Ctrl C. Kembali ke sini. Ini, saya klik ke sini. Saya Ctrl V atau pakai ini aja, pakai ini boleh. Kalau Ctrl C tadi kan copy ya. Sekarang Ctrl V atau paste, gini jadinya. Dah, saya tutup. Yang lainnya mungkin tidak akan saya copy ya. Saya coba yang lainnya biarkan aja. Atau ini saya contohkan dulu ya, Anda lihat ya. Saya bisa ngopi apapun yang ada di report yang lain. Contohnya header ini, Anda lihat. Saya cukup blok aja lalu saya copy. Saya mau menunjukkan aja. Saya copy ya, Anda lihat. Saya kembalikan lagi nih, saya kembalikan. Dah, saya taruh sini. Perhatikan, saya klik di sini, saya paste. Selesai. Semudah itu ya? Ya, semudah itu. Sangat mudah sekali. Oke ya teman-teman. Oke. Saya tunjukkan aja ke Anda, tapi enggak lah. Ini coba saya lakukan pengeditan dari awal. Saya tutup dulu ini. Ya, saya simpan ya. Tadi kan saya ngopi aja, tadi ngopi apa title-nya. Oke, ini saya. Nah ini, jadi tadi yang hasil saya ngopi tadi saya delete dulu. Dah, sis. Saya coba edit dari awal. Jadi pertama tadi setelah jadi saya lakukan modifikasi. Modifikasi tadi yang pertama adalah merubah nilai properti pada report. Merubah nilai properti pada report. Apa tadi itu? Yaitu di other ada pop-up sama modal, dan di format tadi ada caption, default view sama auto center. Berikutnya adalah akan saya urus, saya preview dulu. Saya ingin tahu lebarnya dulu, tidak yang lain. Jadi yang pertama adalah saya akan coba, saya tutup dulu. Saya terbiasa menampilkan form maupun report itu dalam kondisi tertutup. Jadi kalau Anda dalam kondisi seperti ini, tidak langsung saya rubah ke tampilan print preview. Ya, jadi saya terbiasa begitu karena terbukti kemarin di di form kalau nggak salah ternyata ada properti yang tidak kebaca. Apabila Anda dalam kondisi seperti ini, lalu Anda preview, ada properti yang tidak kebaca. Contohnya auto center. Mungkin juga ada properti yang lainnya. Jadi mending saya tutup aja, saya simpan, ya tak jalankan dari sini. Seperti itu. Itu pribadi aja ya, secara pribadi kayak saya lebih suka condong ke sini. Barang terjual. Nah, oke teman-teman, di sini Anda lihat. Jadi Anda bisa melihat di sini untuk acuannya lebar ya. Anda pakai kertas apa? Jadi saya besarkan pakai ini ya. Anda mau nyetak pakai kertas apa? Sekali lagi, pakai letter aja. Oke, pastikan klik kanan di sini, klik kanan, back setup. Pastikan kertas Anda sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan, letter. Lalu marginnya, batasnya, pastikan juga sudah sesuai dengan keinginan Anda. Sudah itu aja. Oke. Ya, jangan sekali-kali merubah jangan sekali-kali merubah ukuran kertas ketika desain sudah selesai. Ketika modifikasi sudah selesai, jangan sekali-kali merubah ukuran kertas karena akan menjadi berantakan lagi. Kalau margin mah hanya untuk menyesuaikan ya perubahannya. Jadi kalau udah memutuskan untuk letter ya letter, makanya diputuskan nanti mau dicetak di kertas apa. Udah pakai letter itu aja ya sudah. Marginnya ini oke, selesai. Ya. Di sini saya harus tahu kiri sampai kanan itu berapa supaya laporan saya nanti bagus tampilannya. Kiri sampai kanan, Anda lihat, saya klik kanan, saya desain, cukup ya. Saya desain. Anda lihat di sini. Ya. Saya buka area page header ini, report header. Saya akan membuat sebuah garis horizontal yang dimana nanti untuk memisahkan antara headernya dengan datanya. Pun demikian, itu juga saya pakai untuk acuan bahwa report ini sampai mana batasannya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai kita membuat suatu tampilan ini nanti melebihi batas ya. Anda lihat sini di desain ini ada ini line. Saya bikin line ini gak karu-karuan miringnya itu. ya nanti. Jadi sengaja saya buat apa adanya dulu lah. Kita kan mau buat garis horizontal ini. Iya, gampang. Kita tampilkan property sheet-nya. Jadi saya klik ini komponennya.
properti sheetnya kita lihat di height, garis horizontal itu height-nya harus 0 gitu loh, maka lurus. Nggak usah capek-capek ya. Kemudian border width-nya, border style-nya oke, sudah solid berupa garis lurus tanpa putus. Border width-nya saya buat 2 mungkin sudah bagus, saya rasa warnanya biarkan hitam. Nah ini saya kekirikan, jadi sebagai batas ya. Ini sampai mana gitu loh. Jadi ini Anda lihat, ini sampai mana maunya. Segitu ya kira-kira. Coba saya pastikan lagi height-nya adalah 0. Sudah. Segitu. Kita cek lagi. Jadi sekali lagi, ini nanti tujuannya apa? Sebagai acuan bahwa itulah lebar dari desain report yang harus saya ketahui gitu loh. Jangan sampai saya meletakkan sesuatu di sebelah kanannya sini misalkan, tidak boleh gitu ya. Jadi kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Apakah muncul ke halaman kedua? Tidak ada ya. Tidak ada, dan dia sudah pas, sudah tengah, tidak ada halaman kedua. Anda lihat di sini page-nya cuma 1. Jadi fix, inilah batasan dari lebar area saya meletakkan atau menata layout komponen-komponen di report ini. Oke, sudah aman kalau gitu. Sekarang kita akan garap judulnya dulu. Kita masukkan untuk logonya. Boleh pakai ini, boleh ya. Anda menggunakan ini juga boleh, enggak apa-apa. Image tak taruh begini, Pak. Oh, boleh, enggak apa-apa. Silahkan aja, silahkan ya. Tidak, kemudian harus pakai harus ini, ya enggak juga. Title-nya ini sudah ada title-nya kok, gitu loh. Title sudah ada. Mau tambah title lagi itu. Jadi enggak perlu ya, bebas mau pakai apa, yang penting Anda tahu Anda menggunakan komponen yang mana. Pakai ini ya logo, Anda lihat saya klik ya langsung masuk ke sini kan. Kita cari dulu logonya ada di mana. Nah di sini saya punya 2 logo yang format filenya PNG ya, tapi saya tidak tahu besar kecilnya, saya lupa dimensinya mana yang besar. Udah yang copy ini aja saya pakai ya, umum. Coba open ya, ini jadinya. Jadi kalau PNG itu file tanpa background ya. Jadi PNG itu adalah format file tanpa background. Tapi hati-hati kalau Anda cari di internet, karena banyak pengguna yang nakal ya. Dia ngupload file PNG tapi diberi background. Sedikit nakal. Oke, ini saya besarkan. Jadi saya besarkan ini dari sini. Ya disesuaikan berapa besarnya. Kemudian kalau sudah, perhatikan Anda boleh menampilkan di property sheet-nya properti daripada komponen ini. Di situ ada pada size mode. Terserah mau pakai apa sebenarnya. Kalau Anda tidak menggunakan stretch, itu maka dipastikan bahwa nanti gambar Anda tetap proporsional. Anda gini pun gambarmu proporsional gitu ya. Anda gini pun proporsional. Kalau Anda pakai stretch maka menjadi lucu. Ya terserah kayak yang mana. Pakai ini aja, boleh silahkan. Kalau mau pakai yang stretch maka dipastikan, disesuaikan. Jadi kalau stretch kan disesuaikan antara gambar dengan frame-nya. Nah, jadi gini. Boleh. Kalau misalkan aduh kok kayak nggak aman ya, pakai zoom aja lah. Oke, silahkan. Tapi kalau zoom takutnya adalah begini, gambarnya ternyata besar. Tuh orang Jawa ya gini ya. Besar aja bilang bau besar. Pokoknya very big ya. Jadi gambarnya itu besar sekali. Ya nggak kelihatan semua. Itu negatifnya kalau Anda pakai itu. Memang secara proporsional dipertahankan. Saya saran sih ya secara general kelemahan dan kelebihannya. Ini saya pakai stretch. Saya mending pakai stretch ya, pakai stretch lalu kita sesuaikan frame-nya ini disesuaikan supaya ukurannya gambar tetap proporsional. Jangan begini gitu loh ya. Jadi disesuaikan agar gambar Anda tetap proporsional gitu contohnya. Oke, udah ya. Saya taruh di pojok. Tidak saya beri jarak dari tepi kiri maupun dari atas sama sekali. Ingat kita sudah punya margin untuk jaraknya. Lalu ini saya home, saya boldkan, saya warna hitam. Ini tak kasih nama laporan barang terjual. Ya, laporan barang terjual. Mungkin tak taruh bawah aja nih ya. Kemudian saya mau nambahkan label. Sekali lagi, Anda boleh nambahkan label dari komponen ini boleh, tapi saya dari video-video sebelumnya saya lebih suka untuk mengcopy dari komponen yang ada.
Karena kalau pakai ini saya harus desain lagi, warnanya apa ya, fontnya apa ya, ukuran berapa ya, tebal enggak ya gitu. Mending ini aja dari yang sudah ada, copy paste. Tak kasih nama perusahaan di sini, nah gitu ya. PT Okta Raya Abadi. PT Okta Raya Abadi. Nah ini saya copy lagi, copy paste. Dan Jalan Danau Toba. Danau Toba kita aja. 120 Jambi. Ini fontnya saya kecilkan. Kita coba main desain di sini ya. Fontnya saya kecilkan. Kemudian kalau sudah sebentar, dari sini saya coba tingginya. Cukup saya rasa. Lihat, saya coba gerakkan pakai panah aja. Di sini untuk paling bawah adalah sini. Cukup. Ini kan lebarnya tadi kan sama ya, Anda lihat. Saya pastikan aja lebarnya kan sama. Kalau ragu-ragu ya kita lebarkan yang sama lah. Kita setting supaya lebarnya sama. Lalu lainnya. Udah, saya rasa cukup. Kalau mau dibuat 2 baris tidak apa-apa ya, cukup. Ini cukup tapi saya rasa. Pastikan garisnya ada di depannya picture. Pastikan itu. Bring to front. Jadi nanti, nah biar jelas seperti ini. Sudah. Nah ini agak saya kecilkan untuk judulnya ini. Judul yang ini maksudnya. Jadi seperti itu jadinya. Nah, laporan barang terjual, gitu ya. Terus ini saya kasih jarak. Katakanlah di sini. Mungkin ngepres nggak apa-apa lah. Seperti itu. Mau dibuat tengah judulnya ini misalkan, silahkan Anda lihat widthnya ini berapa, samakan aja dengan ini. Nah beres kan, range, align, left, size sama-sama width, selesai. Ini diklik, pastikan dia di tengah, gitu saya rasa. Oke sudah. Kemudian jangan lupa, ini kan laporan nih. Nah, maka setiap section kita pastikan warnanya adalah background maksud saya putih. Jadi dipastikan, bukan begini caranya. Jadi kita periksa setiap sectionnya, diklik sectionnya, apa warna back colornya, oh ya, diklik yang titik-titik ya, putih. Kita klik page header, background 1 itu adalah warna putih ya. Kalau Anda belum yakin, dicek lah, tidak apa-apa. Kemudian detail, back colornya putih. Tapi ada alternate, ya sama. Alternate ini ada warna alternatif apabila dia dibuat selang-seling gitu ya. Dia dibuat selang-seling. Ini. Jadi Anda belum tahu alternate itu Anda lihat ada selang-seling. Record pertama putih, record baris kedua tidak putih, agak gelap gitu loh ya. Jadi seperti itu. Saya desain lagi. Enggak lah. Saya pengennya semuanya warna putih. Jadi tidak ada yang selang-seling gitu. Termasuk section page footer juga sudah putih, kemudian section report footer juga putih. Sudah beres berarti. Kalau sudah, sekarang mulai kita urus ya. Jadi gini, setelah kita punya acuan ini sebagai lebar, maka kita tidak apa-apa melebarkan ini ke sana kemari. Kan nantinya kan kita udah tahu bahwasanya ini akan saya dibuat pas ya. Ketika ngedit kita butuh tempat atau area yang besar, enggak apa-apa. Kita kan udah punya acuan bahwasanya nanti segini lebarnya, gitu loh. Oke ya. Ini saya blok semuanya. Kemudian saya mepetkan kiri. Kemudian warna terutama saya buat hitam. Itu ini judul itu akan saya buat tebal. Itu jadinya. Kemudian saya buat ke atas. Mepet atas lah, nggak usah dibuat jarak-jarak kayak tadi itu. Nah di bawahnya ini mungkin kita kasih sesuatu, kita kasih kayak garis pembatas mungkin ya. Kasih garis pembatas sama kayak ini mungkin, tapi warna beda lah, warna beda. Atau enggak usah dikasih garis juga enggak apa-apa sih, silahkan aja. Kita kasih aja ya, kita lihat hasilnya akan seperti apa. Copy, hati-hati taruh sini, saya paste.
Nah di situ ya, warnanya tak rubah. Untuk rubah warna, maaf, kayaknya harus lewat ini, lewat property sheet. Di situ ada border color. Border colornya buat merah hati. Itu jadinya ya. Oke. Sekarang kita edit satu persatu. Ini semua tak buat tengah. Saya klik ini, tengah. Loh, kok belum? Berarti belum, hati-hati ya. Sampai aktif. Nah, tengah semuanya. Ini nota, kode barang. Ini tanggal penjualan. Duh, tempatnya ini, tempatnya gede semua ini. Duh, kode barang tempatnya di sini. Maaf, salah tempat, tak pindah ya. Kode barang di sini. Nah, ini di sini harusnya. Nah, nota sebentar. Saya lebarkan seginilah kira-kira. Untuk kode barang, terserah mau mepet atau enggak ya, bebas ya. Mau dimepetkan gini boleh, silahkan lah pokoknya. Tanggal cukup, kemudian nama kasir, kelebaran, kemudian kode barang. Ini tak buat kode aja ya, kode gitu aja. Itu BR 001, mungkin segini aja cukup lah. Ini kode di sini. Kemudian ada nama barang, ada harga. Untuk harga mungkin begini aja, harga. Yang tak saya kecilkan lah, harga segini cukup lah. Jumlah juga begitu, cukup jumlah aja lah. Jumlah terjual maksudnya. Atau kalau perlu JML ya. Nah, supaya saya punya tempat ini loh, meletakkan total. Saya copy dari sini ya. Gila, lupa. Ini ngopinya gampang. Aduh, kegeser. Ctrl Z, ya, dibatalkan, di undo. Copy, paste. Dan untuk sini, mungkin cukup ya, kita lihat. Bisa dilebarkan dikit lah. Cukup. Dah, sekarang kita cek judulnya. Ini yang lupa. Total. Dah. Ini kelebihan ya kayaknya ya. Dah. Srep, pastikan arrange sama-sama tools, lalu lainnya top, dipastikan rapi. Saya naikkan gitu kira-kira. Udah. Sekarang yang ini. Nah, sekarang ini kita atur yang ini ya. Mepet atas atau enggak terserah lah ya. Mepet atas saja lebih enak. Ini lihat sini sama ini. Dua komponen itu ya. Align left sama-sama width. Nah, gitu. Masih kan satu persatu, nggak bisa langsung ya. Main keroyokan nggak boleh di sini. Left sama-sama width. Ayo sekarang ini. Left sama-sama apa ya? Nerus. Nggak selalu width ya. Kode barang. Align left biar rata kiri ya, jadi kirinya dibuat rata, sama-sama width biar ukurannya sama-sama, itu dengan acuan yang paling lebar. Align left, ini gak enak ini malahan seperti ini, karena seperti ini ya lebih enak, jadi jelas saya ikut yang mana gitu loh, yang nerus. Harga barang ini enak, jelas beda dua komponen itu, saya ikut mana, ikut yang nerus gitu loh. Kalau rancu hampir sama, malah buat bingung. Left sama-sama width. Terakhir total, iya. Nah, total rumusnya apa? Anda lihat, saya copy dari sini. Copy, paste. Taruh sini dulu, sebentar, sabar. Lalu rumus total. Hati-hati, rumus total sama dengan
Jadi diketik langsung ya. Harga garis bawah BRG dikalikan dengan jumlah, seperti itu. Ya. Yang 3 ini, item 3 itu saya buat dia rata kanan. Di property sheet-nya, maaf, format standar decimal place 0. Sudah. 2 ini tengah, kode barang juga tengah, tapi untuk tanggal kita lihat formatnya short date. Oke, sudah betul sekali. Udah kayaknya cukup untuk yang itu. Saya naikkan di sini. Bisa dibuat ngepres nggak apa-apa. Intinya di sini semakin tinggi, maka jarak antar data semakin jauh gitu ya. Gitu misalkan. Udah cukup. Jangan lupa kita memberikan garis penutup. Ini ada garis di atas pembuka. Ya, ada pembuka. Coba kita lihat hasilnya seperti ini. Oh ya maaf, ini disesuaikan dulu. Udah. Jadi di situ kita lihat bahwasanya ada garis pembuka di atas seperti itu. Oke ya. Di sini harus kita kasih penutup di bawah. Ini totalnya, ya. Ini coba saya rubah dulu ini. Maksudnya, oh sorry maaf, ini nggak ada masalah, ya. Ini maksud saya. Nah, biar ada jarak dulu, ya. Itu nggak ada jarak sama sekali. Ini bagus kayaknya. Ya, kalau merasa terlalu tinggi kan sudah dirubah nih. Itu misalkan sudah. Nah, di manakah kita meletakkan garis penutup warna merah itu setelah data terakhir? Ini saya klik, saya copy. Ya, tahu copy kemana? Copy ke report footer, teman-teman ya. Report footer posisi setelah data terakhir. Saya paste ke situ, mepet atas. Kasih jarak lah. Gitu, oke. Jadinya seperti itu. Sehingga kalau kita mau menempatkan grand total pun di sini, grand total. Cukup di copy dari sini. Oke. Banyaknya data sama grand total. Tak buat 2 tulisan di sini. Saya copy, taruh sini. Paste yang pertama, paste yang kedua. Ini, kita lihat, ya. Range left. Kemudian saya buat rata kiri. Yang pertama adalah banyaknya data, jumlah data. Titik 2 nggak bisa sekarang, nggak bisa lurus, nanti aja. Grand total. Jadi untuk meletakkan titik 2 nggak boleh langsung, harus dipisah si komponennya. Nah, harus begini. Kalau nggak gitu nggak bisa lurus nanti. Ingat ya, ini saya copy dari sebuah komponen label. Kalau untuk teks, untuk judul itu dari label ya, dari label. Jadi mau dikasih judul apa terserah, pokoknya label, diingat-ingat. Karena untuk judul, jadi dia menggunakan label. Saya tengahkan dulu. Ingat ya, menggunakan label. Kurang ke kiri ini. Dah, yang pertama ini arrange, align, top. Enak kan pakai itu. Align, top. Kemudian untuk ini grand total. Oke, kalau grand total dari sini aja. Di copy, taruh sini, paste, dah. Saya buat warnanya beda itu ya, saya tebelkan. Warna ini tinggal ditambahi apa sih? Tambahi function sama, udah selesai. Tambahi function sama aja, selesai. Udah, maaf, udah rata kiri aja ya, biar lurus di sini. Arrange, line, top. Dan saya copy ya. Hati-hati tidak sama ini, height-nya sama-sama short. Dah, saya copy sekarang. Saya copy. Maaf. Copy paste untuk meletakkan ini. Ini ya. Jadi untuk jumlah data, apa fungsinya jumlah data itu? Kan tinggal pakai count buka, bintang tutup, tinggal ditambahi berapa, apa teksnya, 20, 30 apa gitu loh, ya. Tambah tulisan ini aja.
Bentar. Ini arrange, align, left. Kemudian sama ini saya buat align bottom. Sekarang akan coba saya geser dulu. Oke, dah ya. Coba kita preview. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, jadi ini teman-teman hasilnya. Jadi sedikit tadi ya, sedikit kita modifikasi tadi. Coba saya besarkan ya. Seperti ini hasilnya. Oke. Ada mulai nota, tanggal sampai dengan total. Secara sorting pun juga sudah sesuai. Jadi ini contoh laporan yang kita buat tadi melalui report wizard ya. Dan ini hasilnya total adalah grand totalnya ya. Ini totalnya, lalu grand totalnya adalah ini, gitu nilainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini mungkin sekali lagi sering ya masalah ini, page kemudian tanggal cetak maksudnya. Jadi sangat penting sekali menampilkan informasi laporan itu dicetak tanggal jam berapa. Itu penting sekali. Yang kedua adalah nomor halaman. Memang secara desain saya tidak cocok secara pribadi gitu ya. Nomor halaman penting sekali karena ketika nanti laporan itu diserahkan hilang satu lembar keberapa maka tahu gitu loh. Ya, oke, saya coba desain. Nah, jadi ada di sini saya apa namanya? Dipas aja ya. Ini nomor halamannya. Mungkin dengan bahasa Indonesia lebih bagus gitu ya. Peletakannya di situ. Oke. Ini Anda lihat. Untuk nomor halaman dulu saya rubah. Apapun yang ada di dalam petik itu boleh diganti dengan sembarang teks. Oke, sebentar. Saya warna dulu. Warnanya saya buat hitam. Apapun yang ada di dalam petik, maka itu sembarang teks ya. Contoh yang ini. Jadi tapi harus lihat dulu teks apa, ini apa gitu loh. Yang di dalam siku, kurung siku itu adalah variabelnya. Kalau page itu menampilkan nomor halaman, kalau page itu menampilkan jumlah lembarnya. Contoh seperti ini. Halaman, misalkan ya contoh ya, halaman 2 gitu ya. Halaman 2 dari 10. Ya, halaman 2 dari 10. Contoh itu. Artinya ada 10 lembar. 10 lembar. Tapi yang sedang tampak oleh mata kita itu adalah halaman kedua. Jadi ya kita pakai bahasa Indonesia lah otomatis, maksud saya di sini ada itu. Nah, jadi mungkin nggak terlalu ke kanan seperti itu. Ini udah mepet kanan, rata-rata kanan ya teksnya. Oke, boleh, tapi saya rasa enggak segitu juga. Segini mungkin bagus lah. Nah, ya, itu untuk nomor halamannya. Jadi ada pada page footer. Kita harus belajar mengenal juga bahwasanya kalau judul ini kan misalkan nih laporannya muncul 10 lembar. Maka apapun yang ada di header ini hanya akan tampil satu kali di lembar pertama bagian atas. Kita harus tahu itu semuanya. Page headernya ada di mana ya? Muncul di mana ya? Kalau report footer ini munculnya di mana? Di bagian akhir, lembar terakhir. Iya. Apakah bawah? Enggak gitu ya. Setelah data terakhir, kalau yang ini muncul, ini page footer ini muncul pada setiap halaman itu, tapi di area bawah pasti, nggak mungkin enggak. Ya gitu ya. Itu kita harus tahu di situ. Oke. Berikutnya adalah yang ini. Ini saya sempitkan dulu. Nah, ini biasanya kalau di report saya sebelumnya di copy aja ya. Nanti saya tunjukkan. Ini, iya, saya klik kanan. Maaf, aduh. Saya klik kanan, saya desain. Nah ini loh maksud saya. Kita copy aja ya. Home, saya copy, taruh sini, taruh atas sini. Report header, saya paste. Udah, pindah. Gak capek saya. Gak capek ya. Ini sebentar. Saya segini lah. Saya tunjukkan ke Anda nanti formatnya apa dan seterusnya. Oke? Sehingga ini tadi kita copy dari sini, saya tutup aja. Nah, ini nggak usah ini. Nah, jadi untuk menampilkan tanggal sekarang, tanggal ketika Anda mencetak, itu pakai fungsinya sama dengan date buka tutup, ya. Hati-hati, ini label, tolong diingat-ingat.
ya, ingat ya, label. Masa pacarnya atau ingat. Ini label. Kalau yang ini adalah pakai text box komponennya. Text box ya, text box. Kalau label tuh ini. Kalau text box tuh yang ini. Jadi hati-hati. Oke. Kita lihat di sini yang date. Jadi untuk menampilkan tanggal cetak sama dengan date buka tutup. Tapi lanjutkan dengan mengatur propertinya gitu ya. Formatnya apa? Kemudian time juga begitu, formatnya apa? Kalau itu sudah, maka selesai sudah. Cukup saya rasa. Oke, coba. Kalau sudah saya tutup, saya simpan. Jadinya akan seperti ini. Mana tadi? Barang terjual. Nah, oke, inilah tampilan laporan barang terjual yang tadi saya buat melalui fasilitas report wizard. Oke, teman-teman ya, sudah panjang ya durasinya kayaknya. Oke, ini contohnya buat teman-teman sekalian dalam pembuatan laporan yang sumber datanya lebih dari satu tempat atau satu tabel. Oke, teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat.